Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, saya di sini ingin melampirkan hasil pekerjaan saya mengenai video kunjungan serta sebagai pemandu wisata dari sejarah agama Islam di Kota Jambi. Nah, baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahri Rizky Yustiawan, NIM M1D1200045, Prodi Teknik Lingkungan di Universitas Jambi. Nah, tugas ini diberikan untuk memenuhi pertemuan 7 atau pertemuan 6 sebelum UTS. Nah, ini dikarenakan untuk pemenuhan tugas yang diberikan oleh Ibu Eva Iriani selaku dosen pengampu. Nah, langsung saja, tempat yang saya ambil untuk menjelaskan sejarah Jambi ini ada dua, yaitu tempat bersejarah yang pertama Masjid Agung, yang kedua masjid yang ada di seberang yaitu Iksania. Nah, mengapa saya mengambil kedua tempat tersebut? Yang pertama Masjid Agung. Masjid Agung secara penyebaran Islam sendiri sebenarnya tidak ada. Nah, akan tetapi munculnya agama Islam yang ada di Jambi dengan perjuangan pahlawan yang sudah dahulu, pahlawan kita yaitu yang bernama Sultan Taha Saifuddin. Nah, ada sejarahnya dahulu di Masjid Al-Falah tersebut, karena sebagaimana kita tahu, dulunya lokasi Masjid Al-Falah tersebut dijadikan tempat persembunyian bagi Sultan Taha untuk melindungi rakyat Jambi dari gempuran serangan Belanda. Nah, dan Sultan Taha sendiri juga merupakan orang Islam, orang yang beragama Islam. Nah, mungkin dari situ juga bisa karena tempat itu bersejarah dan tempat itu luas dan tempat itu juga pernah dijadikan tempat kediaman untuk bersembunyi dengan berbagai sejarah tersebut, makanya itulah alasan saya mengambil Masjid Al-Falah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Rizky Yustiawan, NIM M1D1200045. Hari ini saya akan menuntaskan tugas pertemuan ketujuh tentang perkembangan sejarah Islam melalui video yang direkam, lalu saya dijadikan sebagai pemandu wisata. Nah, di sini saya berada di Masjid Al-Falah Kota Jambi. Nah, Masjid Al-Falah Kota Jambi ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Masjid Seribu Tiang sendiri merupakan salah satu monumen bersejarah yang ada di Kota Jambi, khususnya agama Islam. Agama Islam sendiri biasanya membangun berupa banyak-banyak masjid yang ada di seluruh Nusantara. Nah, dan salah satunya masjid yang terbesar adalah Masjid Al-Falah ini. Masjid Al-Falah ini merupakan masjid yang bertempat di dekat Sungai Batanghari. Nah, bentuknya sendiri bisa kita lihat, bentuknya sendiri merupai sebuah pendopo. Pendopo yang menumpang semua orang agar bisa sholat. Dan jika kita bisa lihat dari sini, Masjid Al-Falah tidak mempunyai pintu masuk yang secara khusus. Itu dimanfaatkan untuk sebagaimana umat muslim agar senantiasa merasa nyaman di tempat ini, sebagaimana masjid ini serupa dengan pendopo. Nah, langsung saja, berdasarkan sumber di sini yang saya dapatkan, jika teman-teman yang tertarik untuk datang ke salah satu sejarah di Kota Jambi ini, Masjid Al-Falah Seribu Tiang ini, dan ingin membuktikan bahwa masjid ini memiliki 1000 tiang, sayang sekali karena di sini dijelaskan di dalam artikel akurat.co jumlah tiang-tiang dari sini, tiang-tiang di masjid ini hanya saja berjumlah 256 buah. Nah, ini dikarenakan dibilang 1000 tiang agar terlihat seperti ini dibilang seperti 1000 tiang karena jika kita lihat di sini sangat banyak sekali tiang-tiang yang kita jumpai dari masjid ini sendiri. Nah, langsung saja masjid ini juga
sebenarnya dibangun kembali pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan dari salah satu pahlawan di Jambi, yaitu Sultan Taha Saifuddin. Nah, dulu ini merupakan salah satu tempat istana atau tempat Sultan Taha itu berdiam juga pas pada zaman penjajahan Belanda saat ingin menyerang kota Jambi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, masjid ini merupakan salah satu saksi dari penyerangan Belanda terhadap kota Jambi yang terjadi pada tahun 1858. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sultan Taha sebelumnya mempunyai perjanjian antara dia dan Belanda. Nah, akan tetapi lama-kelamaan dan disinyalir bahwa sebuah janji itu merugikan masyarakat Jambi, dan maka dari itu saat istana utama Sultan Taha diserang, nah Sultan Taha berlarinya ke sini dan berlindung di tempat ini. Dan yang di sini dijelaskan juga bahwa istana yang lama menjadi tempat kediaman Belanda, tempat istirahat Belanda, dan Sultan Taha beralih dan membawa masyarakatnya di tempat ini untuk sementara meninggali tempat istana yang pertamanya ia tinggali. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa salah satu setelah kejadian itu Belanda merasa tahu dan merasa geram terhadap Sultan Taha yang berlari ke sini, dan Sultan Taha bersama masyarakat Jambi berdiam di sini sehingga diketahui oleh Belanda, dan Belanda merasa Sultan Taha mempermainkan kolonial Belanda itu. Nah, kemudian saat Belanda ingin menyerang ke masjid ini, nah dengan cerdiknya Sultan Taha sudah menyerang istana yang dulu ia tempat tinggali sebagai pos Belanda yang sekarang, dan terjadilah perperangan, dan tempat ini tetap terjaga dan tidak dinodai oleh pertumpahan darah atau apapun. Nah, dan pada akhirnya, pada tahun 1996, di sini dijelaskan bahwa lokasi ini dijadikan sebagai tempat dimiliki oleh pemerintah. Awal mula pembangunan Masjid Agung ini, di sini dijelaskan bahwa pembangunan ini setelah terjadi peperangan antara Sultan Taha yang lainnya, ini kan tempatnya ditinggalkan secara lama dan dibangun lagi dan diperhatikan oleh masyarakat Jambi pada tahun 1906. Nah, dan dilanjutkan seiring berjalan waktu, bermunculan tokoh-tokoh Islam yang banyak berasal dari Jambi atau berasal dari seberang. Nah, itu pada tahun 1960-an. Nah, kemudian ada pun juga alasan juga di tempat pembangunan masjid ini, maksud saya pembangunan masjid ini dilancarkan itu untuk menyimpan banyak sejarah. Selain itu juga ditempatkan untuk jemaah dari Provinsi Jambi untuk sebagai tempat wisata dan tempat berjumpa, bahwa jika ia ingin ke Jambi dan ingin beristirahat serta sholat, nah ulama-ulama menyetujui untuk tempat utamanya adanya di sini. Nah, masjid ini juga berdiri, jika kita lihat seluas ini merupakan luasnya 2,7 hektar dengan luas bangunan 80 meter kali 80 meter yang dapat menampung hingga 10.000 jemaah. Nah, masjid ini juga merupakan masjid yang diarsitektur dengan sedemikian rupa dengan jika di Semarang ada tempat yang museum yang lama dinamakan Lawang Sewu. Nah, di sini juga merupakan salah satu tempat inspirasi dari Lawang Sewu tersebut karena sama-sama membangun tiang-tiang. Dan juga mengapa di sini dijelaskan bahwa nama masjid ini sendiri namanya Masjid Al-Falah, karena satu, masjid ini termasuk masjid terbesar yang ada di kota Jambi, dan yang kedua arti Al-Falah sendiri artinya kemenangan yang dimaknai oleh kebebasan dan juga tanpa kekangan dan tanpa adanya intinya perdamaian.
Nah, baiklah, itulah merupakan penjelasan dari sejarah-sejarah yang ada di kota Jambi tentang Masjid Al-Falah Jambi, atau masjid yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Nah, beralih lagi, saya pergi bersama rekan saya yang membantu merekam video saya, itu pergi ke salah satu masjid di seberang, yaitu Masjid Al-Ihsaniyah. Nah, masjid tersebut merupakan salah satu monumen, atau tempat bersejarah yang ada di kota seberang. Nah, mengapa saya tidak mengambil Gentala atau mengambil tempat seperti pesantren? Satu, kalau pesantren aksesnya terlalu susah di masa pandemi seperti ini, dan jika kita berpacu kepada Gentala, Gentala sendiri merupakan hanya lambang dan tidak memiliki sejarah khusus. Makanya saya mengambil di Masjid Al-Ihsaniyah itu sendiri. Nah, di samping itu juga saya mengambil di daerah seberang ini karena secara singkat, seberang merupakan tempat berkumpulnya agama Islam, dan sebagian besar mayoritas Islam ada di sana, karena di sana juga dikenal dengan adanya kampung yang disebut dengan Kampung Arab. Nah, akan tetapi saya tidak menjumpai ke sana karena saya takut di masa pandemi seperti ini ada hal-hal yang bisa merepotkan warga sana dan saya untuk meliput di sana juga. Nah, balik lagi ke topik, mengapa di masjid mengapa di seberang ini dijadikan tempat penyebaran Islam yang luas juga, karena salah satu di daerah sini berdekatan sekali atau bersampingan dengan Sungai Batanghari yang memiliki sejarah cukup panjang. Nah, seperti kita ketahui, sungai juga menjadi sarana transportasi yang penting dari daerah ke daerah. Nah, pengangkutan barang, manusia melalui jalur sungai, hal ini terbukti dari beberapa situs arkeologi yang menunjukkan adanya pemusatan pemukiman kuno. Nah, di beberapa tempat di pinggir di Sungai Batanghari. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa Sungai Batanghari juga sendiri memiliki fungsi yang sangat penting bagi penyaluran komoditas lokal dan juga transportasi. Nah, tetapi jika kita tarik dulu kepada sejarahnya, bahwa tempat ini dijadikan tempat tempat turunnya atau tempat bersinggahnya orang-orang Islam yang ingin menyebarkan agama Islam di Jambi, yang tepatnya ada di seberang. Nah, tetapi yang saya liput sekarang adalah masjid sendiri. Nah, karena masjid sendiri ini juga memiliki keistimewaan. Di samping itu juga ada makam salah satu tokoh Islam yang terbesar yang nanti saya akan jelaskan juga di bagian sejarah ini. Nah, langsung saja baiklah, teman-teman akan mendengarkan penjelasan sejarah dari seberang ini melalui monumen masjid ini sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Masjid Al-Ihsaniyah yang bertempat di kota seberang di Jambi. Nah, berikut adanya saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana Islam masuknya ke Jambi melalui dari penduduk seberang. Mengapa saya pilih daerah sini? Karena salah satu monumen atau yang dikenal di kota Jambi, tepatnya di seberang, adalah masjid ini sendiri. Nah, masjid ini sendiri tentunya bersamaan dengan di sebelah makam tokoh salah satu agama Islam yang nanti akan saya jelaskan. Nah, baiklah, adanya Islam di Jambi, menurut artikel yang saya dapatkan dari suatu jurnal mengenai masuknya Islam ke Jambi, menurut jurnal ini, Islam masuk ke Jambi melalui perdagangan, yaitu dari kedatangan kapal Turki, yaitu melalui penyeberangan antar benua yang dilakukan oleh Kesultanan
Turki. Nah, rombongan tersebut di sini dijelaskan dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Nah, mereka tuh datang kemari menggunakan kapal rombongannya dan berhenti di Pulau Berhala. Nah, karena Ahmad Ilyas itu menyebarkan agama Islam, selain itu juga mereka juga ikut di sini. Sebelumnya di seberang ini penuh dengan sebagai penyembah patung atau penyembah berhala segala macam. Nah, akan tetapi dengan adanya datangnya Kesultanan Turki itu, ia menghancurkan patung-patung tersebut dan ia mengajarkan bagaimana sukacita. Agama Islam mengajarkan sukacita. Nah, dan juga di sini dijelaskan bahwa akhirnya Ahmad Ilyas tersebut dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhala. Nah, diketahui juga bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi Seberang itu tuh banyak dipengaruhi juga oleh sebagai pedagang-pedagang yang mualaf dari kelakuan Ahmad Ilyas ini sendiri. Nah, dan juga biasanya pedagang-pedagang itu berlayar di Sungai Batanghari dan ditemukan banyak-banyak peninggalan-peninggalan Arab di sana. Nah, ditambah lagi bahwa di sini dijelaskan budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi Seberang. Bahkan saking melekatnya, Melayu Jambi dikenal dengan adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Baiklah, saya di samping itu juga setelah saya menjelaskan tadi bagaimana cara Islam masuk ke Jambi melalui seberang ini, kemudian saya akan menjelaskan salah satu cagar budaya yang ada di masjid ini, yaitu makamnya Pangeran Wirakusumo atau Sayyid Idrus Al-Jufri. Nah, beliau merupakan salah satu ulama yang membawa Islam ke Jambi. Nah, melalui kota seberang ini. Nah, pangeran di dalam kedudukannya sebagai pangeran, dahulu ia sering menyampaikan ajaran-ajaran agama yang baik, dan juga dengan pengaruhnya Pangeran Said Idrus Al-Jufri ini juga, masyarakat kota seberang sekarang lebih mengutamakan agama Islam. Dan seperti yang kita tahu semua bahwa agama Islam di kota seberang ini lumayan sebagai mayoritas. Kemudian, nah, menurut dari artikel yang saya dapatkan di suatu jurnal mengenai penyebaran Islam di kota seberang ini sendiri, Islam sendiri masuk ke kota Jambi kan dilalui oleh salah satu ulama sendiri. Nah, menurut di sini cerita mengenai beliau, yaitu beliau itu seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat kota Jambi, khususnya di seberang, terhadap Islam. Nah, kemudian dari cerita-cerita keluarganya pada saat diinterview, mereka mengatakan bahwa dulunya tidak. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa keluarga dari Said Idrus Al-Jufri ini yang membawa pengetahuan Islam ke kota Jambi ini, bahkan termasuk yang pertama kali. Kemudian di sini dijelaskan juga masuknya Islam di daerah seberang ini sendiri bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dan Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih. Nah, pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam, sedangkan pusat kerajaan di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi ini pertama kali menyebarkan agama Islam ke seluruh kota Jambi. Nah, berarti saya bisa simpulkan di sini Said Al-Jufri adalah orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di kota Jambi, akan tetapi hanya khususnya di kota seberang saja. Nah, yang melanjutkan penyebaran agama Islam ke kota Jambi secara luas atau ke provinsi Jambi secara luas, yaitu adalah Rangkayo Hitam. Kemudian dengan adanya Said Idrus Al-Jufri dan diteruskan oleh Rangkayo Hitam ini sendiri, ini sangat membawa pengaruh besar terhadap Islam di daerah ini.
Nah, segitu saja yang merupakan dari penjelasan saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Nah, sebelumnya saya mendapati kesimpulan bahwa sejarah dan Islam masyarakat di Jambi ini harus dipelajari untuk khususnya anak-anak atau mahasiswa Jambi di masa sekarang. Nah, karena kita harus tahu dari mana agama kita tersebar dan bagaimana juga cara penyebarannya tersebut. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting yang nantinya akan bisa kita sebarkan ke generasi selanjutnya juga. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Eva telah memberikan tugas ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kebenaran dari info ini, sesungguhnya kebenaran itu dari Allah SWT. Jika ada kesalahan, itu merupakan salah dari saya sendiri. Nah, akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.